harus, harus bisa gitu. Ini direkam belum? Udah. Potong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobrol bareng Ustadz. Program bincang santai yang menghadirkan obrolan ringan namun penuh hikmah. Langsung dari Masjid Ar-Rasyid Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng Ustadz tentang kiat-kiat istiqomah dan sabar dalam dakwah. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Suhendar di acara Ngobrol bareng Ustadz. Alhamdulillah, ba'da sholat asar kita ngobrol-ngobrol lagi bersama Ustadz, menikmati pemandangan yang indah ya di sini. Langsung ke laut dari sini, insya Allah. Alhamdulillah ya, pemandangan dengan indah. Dan di sebelah kiri saya sudah datang Ustadz Usamah Al-Junaidi yang kemarin udah memperkenalkan diri di video sebelumnya. Kalau yang belum nonton silahkan ditonton dulu ya video sebelumnya. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Kasep. Alhamdulillah Sehat. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Nahmadullah wa nashkur. Alhamdulillah. Ustaz, melanjutkan pembicaraan kemarin. Selama Ustaz dakwah nih, pasti banyak rintangan halangannya. Nah, Ana mau bertanya tentang kiat-kiat untuk istiqomah berdakwah ataupun sabar, Ustaz. Oh gitu ya. Ya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Pertanyaan bagus ini. Gimana teman-teman? Sahabat Masjid Ar-Rasyid, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat Masjid Ar-Rasyid Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, dan selalu dalam kebahagiaan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Iya benar ini Kang Suhendar, tadi kita sholat asar ya. Kebetulan dengan izin Allah hari ini lagi nggak ada kegiatan keluar gitu. Jadi lanjutin lagi Ustadz, yuk ngobrol lagi. Ini mumpung lagi santai gitu. Ya insya Allah aja kita mulai lagi. Nah katanya ada pertanyaan barusan berkaitan dengan gimana caranya atau kiat-kiatnya biar bisa istiqomah dalam dakwah gitu ya? Iya Ustaz. Gitu ya Kang Suhendar ya? Benar, Ustaz. Ini kalau agak berisik wajar ya jamaah ya, karena masjid kita depannya jalanan gitu. Jadi mudah-mudahan tetap jelas suaranya. Teman-teman sahabat Masjid Ar-Rasyid Indonesia, apabila kita merenungi kembali, mengingat kembali, mentadaburi kembali penciptaan kita di muka bumi ini oleh Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita harus menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Itu sangat jelas di dalam firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Salah satu bentuk peribadatan bagi seorang hamba itu, Allah menciptakan kita dengan takdir kita masing-masing, jalan hidup kita masing-masing. Ya, memang beraneka ragam. Tidak semua Allah jadikan itu sama, ya. Tapi tujuan dalam hidup kita satu, semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi kita mempertegas dari pertanyaan Ustadz,
apa sih yang menjadikan kiat-kiat ini, atau kiat-kiat apa yang bisa menjadikan kita sabar dan istiqomah dalam dakwah? Ya sebenarnya para guru-guru kita, teman-teman kita, para asatidzah, para ustadz-ustadz lain yang lebih senior, yang lebih berkompeten juga, Masya Allah jawabannya begitu luar biasa. Tapi ketika ini sekarang kita ditanya, ya saya jawab. Yang pertama, kalau ingin kita konsisten dan istiqomah, yang pertama itu adalah niatnya, ya. Perbaiki dulu niatnya. Karena apapun dari seluruh amalan kita, dari seluruh kegiatan kita, dari seluruh apa yang ingin kita persembahkan kepada Allah dalam kehidupan kita, yang pertama itu harus kita perhatikan adalah niat kita. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu berdasarkan niatnya. Jadi kalau niatnya pertama kita ingin beribadah, menjalani proses dakwah ini, menjalani proses menjadi da'i ilallah, penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya dulu dibenerin. Niatnya dulu dimantapkan, dimurnikan hanya untuk mengharapkan ridho Allah, tidak ada embel-embel yang lain. Ya, jadi niatnya dulu itu. Yang kedua, orang yang menyeru atau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada hidayah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia kepada ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW, menyeru manusia untuk menjadi Islam yang kafah, ya, Islam yang benar-benar menyeluruh, Islam yang benar-benar totalitas gitu ya. Ini adalah bentuk kemuliaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih baik ucapannya, siapakah yang lebih baik perkataannya selain orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, kita ini ridho dengan takdir Allah, ya. Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dakwah itu, dakwah kepada Allah, kita harus yakini dan mantapkan dalam hati kita, tidak semua orang yang berdakwah itu harus bertitel ustaz, ya. Enggak semua orang yang berdakwah itu harus mempunyai profesi khusus yang disebut dengan ustadz, enggak juga jamaah. Walaupun memang ustadz ini adalah sebuah ustadz itu kan artinya guru ya, mempunyai tanggung jawab yang besar secara ilmiahnya, secara ilmunya, secara akhlaknya, secara kesungguh-sungguhannya, mujahadahnya, keseriusannya di dalam menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW, kepada agama yang mulia ini, Islam. Jadi semua kita tuh bisa untuk berdakwah, ya. Yang jadi guru, misalnya yang jadi guru di sekolah, guru SD, SMP, SMA, jadi dosen, itu pun bisa menjadi pendakwah, ya. Mendakwakan Islam kepada audiensnya, kepada mad'unya, kepada sasaran dakwanya. Seorang suami juga bisa berdakwah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Seorang pemimpin juga bisa berdakwah kepada masyarakat yang dipimpinnya atau orang-orang yang dipimpinnya. Terus seorang direktur, seorang pemilik perusahaan, seorang pengusaha juga bisa berdakwah, menyampaikan ilmu dari yang dia pahami menyampaikan ilmu kepada karyawan-karyawannya. Itu bisa semuanya berdakwah tanpa harus mempunyai titel sebagai ustadz gitu. Tapi kalau ditanya kiat yang pertama tadi saya bilang adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memahami dan meyakini bahwasanya penciptaan Allah atas diri kita manusia adalah untuk ibadah.
Terus yang ketiga adalah menjadi bagian orang-orang yang mempunyai perkataan yang terbaik, yaitu orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Nah, jadi itu seperti itu. Terus yang keempat, nah ini yang langsung ada di yang saya pahami gitu ya Kang Sendal ya. Ya kalau misalnya harus letterlux mau baca tulisan gitu. Ini kan kita obrolan santai gitu ya. Obrolan santai jadi nggak formal banget kayak kita lagi kuliah gitu. Kalau kuliah mah kita sambil baca buku atau sambil baca kitab. Ini obrolan santai. Yang keempat, agar kita bisa istiqomah, teman-teman, sahabat semua, sabar. Nah, yang pertama tadi niatnya harus ikhlas. Yang kedua kita harus menyadari, memahami bahwasanya penciptaan kita di muka bumi ini Allah menciptakan kita untuk ibadah. Yang ketiga kita menjadi bagian orang-orang yang mempunyai ucapan di dunia ini yang terbaik, yaitu orang-orang yang menyeru kepada Allah. Dan yang keempat adalah bersabar. Penting. Berdakwah itu, kesabaran itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan salah satu bagian dari unsur dakwah yang paling vital adalah kesabaran. Karena dakwah ini salah satu bentuk kegiatan yang paling besar ujiannya, jemaah. Ya. Dakwah ini yang paling besar ujiannya karena memang dari sejarahnya dulu. Kalau kita melihat dari sejarahnya para nabi dan para rasul, yang dimana mereka diutus oleh Allah untuk mendakwakan tauhid, mendakwakan ajaran tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dakwahnya para nabi dan rasul itu selalu dipenuhi dengan ujian, cobaan yang menuntut kesabaran yang sangat-sangat kuat dimanapun kita berada. Ya, mau kita dakwah di kota, mau kita dakwah di desa, mau kita berdakwah kepada orang-orang intelektualitas yang notabene tanda kutip mungkin orang-orang yang berpendidikan, mau kita berdakwah kepada masyarakat awam, semuanya kalau sudah berbicara dakwah itu, salah satu bentuk hal yang tidak bisa lepas dari kita adalah kesabaran. Sabarnya mantap. Nah, sabarnya harus dikuatkan. Karena ujiannya tuh Masya Allah ya, walaupun mungkin ujiannya beda-beda ya. Saya di sini di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, mungkin ujiannya berbeda sama teman-teman di tempat yang lain, Kang Suhendar ya. Ada teman-teman lain mungkin yang lebih sulit ya, mungkin dia di pelosok hutan, mungkin di pelosok mana gitu ya. Mungkin lebih sabar atau mungkin mereka ini lebih berat ujiannya, mereka lebih banyak cobaannya, kesabarannya lebih kuat dari kebanyakan yang lain. Dan ini semua kembali lagi, kesabaran ini adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh para pejuang-pejuang Islam, oleh para dai-dai, oleh orang-orang yang memegang teguh pendirian bahwasanya salah satu jalan kemuliaan sebagaimana jalannya para nabi dan rasul adalah jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan dakwah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran yang harus diperkuat. Nah, begitu jamaah kurang lebih. Gitu Kang Hendar ya. Gitu. 4 poin ini tadi ya. 4 poin ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya yang tadi. Jemaah sekalian, berarti ada 4 poin. Yang pertama adalah niat ya, niat ikhlas kepada Allah. Yang kedua kita mencari perkataan yang terbaik ya. Yang ketiga adalah apa itu? Yang ketiga adalah yang pertama adalah niatnya harus ikhlas. Yang kedua adalah kita memahami penciptaan kita ya, di muka bumi ini sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah bahwasanya kita ingin menjadi orang-orang yang baik dan mulia ucapannya, yaitu dai, menyeru kepada Allah. Dan yang keempat adalah sabar gitu Kang Suhendar. Ya, nah, ini ringkasnya, kalau mau tambahin lagi ya banyak, tapi ya ringkasnya seperti itu. Gitu.
Ya mungkin itu saja teman-teman. Ya obrolan santai kita ya Ustadz ya. Bila teman-teman semua yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, Untuk nanti bahasan kita selanjutnya. Mungkin itu saja untuk obrolan ngobar untuk sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.